Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Cao Feifei, gadis berusia 24 tahun yang berasal dari kota Liangchun, daerah Sishui, Guizhou. Dia dilahirkan pada tanggal 19 Februari 1987 dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya telah menikah untuk kedua kalinya. Bersama adik kandung dan adik tirinya dari pihak ayahnya, Feifei tumbuh dikelilingi oleh kasih sayang keluarganya. Bagi orang tuanya, Feifei tidak pernah menjadi masalah. Anaknya penuh pengertian, berbakti, dan pintar di sekolah. Bahkan ketika dewasa pun, dia punya pekerjaan tetap dengan penghasilan yang stabil. Feifei adalah kebanggaan mereka, anak yang diimpikan oleh setiap orang tua. Karena tidak pernah membuat masalah, hidupnya Feifei tampak mulus dan bahagia. Semua orang menyukai dan menyayangi dia. Pada bulan September 2010, Feifei memutuskan untuk bergabung dengan tim reporter berita sosial di Xiangchong Morning News. Di mata rekan-rekannya, dia memiliki kepribadian yang terbuka, ceria, dan berdedikasi pada pekerjaannya. Senyumannya lembut selalu ada. Ketika rekan kerjanya kesulitan menemukan cerita, dia siap berbagi sumber atau mengundang mereka untuk berkolaborasi. Berkat sifatnya yang hangat dan ramah, semua orang di ruang redaksi menyukai Feifei. Tak terkecuali Yuan Jing, pemuda tampan yang menyukai Feifei dari dulu. Yuan Jing dan Feifei ini rupanya memiliki hubungan khusus sejak SMP. Kebetulan, Yuan Jing 1 tahun lebih tua dari Feifei, dan keduanya berasal dari kota Liangchun. Dan mereka bertemu ketika keduanya masuk SMP di kota mereka. Sejak usia dini, Yuan Jing menonjol karena kecerdasan dan prestasi akademisnya yang luar biasa. Namun saat dia memasuki SMP, sifat pemberontaknya mulai terlihat. Karakternya makin berubah kasar ketika dia duduk di sebelah Feifei. Setiap dia melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan sekolah, Yuan Jing terancam dikeluarkan. Sebagai teman sebangkunya, Feifei dengan lembut terus-menerus menyemangati dan menasihatinya. Kepedulian Feifei yang tulus menyentuh hati Yuan Jing. Dia lalu dengan tulus meminta maaf kepada sekolah dan guru-guru dan berjanji untuk belajar lebih giat. Untuk mengingat pelajaran berharga ini, Yuan Jing menulis moto hidupnya yang baru di buku catatannya. Bunyi motonya, "Hati yang bersedia memperbaiki kesalahan pasti akan berhasil." Moto ini ditulis sebagai pengingat akan transformasi positifnya dan rasa terima kasih yang mendalam kepada sahabat istimewanya. Nah, berkat kecerdasan dan ketekunannya yang luar biasa, Yuan Jing akhirnya bisa lulus ujian dengan nilai baik dan masuk ke SMA yang paling bergengsi di daerah tersebut. Sementara itu, Feifei hanya diterima di SMA nomor 5 di kota mereka. Namun biar begitu, jarak geografis tidak menghalangi perasaan mereka untuk resmi berpacaran. Sepanjang duduk di bangku SMA, Yuan Jing terus mempertahankan prestasi akademisnya agar tetap menjadi yang terbaik. Hebatnya, citra dia sebagai seorang siswa berprestasi bisa menyembunyikan sisi gelapnya. Seperti kejadian buruk yang terjadi pada tahun 2005, diam-diam Yuan Jing bermain judi. Dan karena hutang judi, Yuan Jing berkonspirasi dengan penjahat untuk merampok taksi. Mereka mencuri 2 telepon seluler dan beberapa ratus yuan uang tunai. Namun perampokan itu gagal dan menyebabkan kaki tangan pelaku perampokan ini ditangkap dan dipenjarakan semua. Yuan Jing termasuk di antara mereka. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, tetapi dengan hukuman percobaan sebanyak 4 tahun. Artinya, ia tidak harus segera menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, tetapi apabila selama masa percobaan 4 tahun itu, ia mengulangi tindak pidananya lagi, maka ia akan menjalani hukuman semula ditambah dakwaan baru. Karena hal ini, Yuan Jing akhirnya tidak dimasukkan penjara dan sekolahnya pun tidak menerapkan tindakan disiplin apapun berkat prestasi akademisnya yang sangat baik. Dan inilah nantinya yang akan makin merusak Yuan Jing. Melakukan kejahatan tanpa diberi hukuman nyata mungkin secara tidak langsung membuatnya secara bertahap mengabaikan kekuatan hukum. Meskipun demikian, Yuan Jing tetap melanjutkan jalur pendidikannya agar bisa ikut ujian penerimaan universitas di sekolahnya. Setelah lulus SMA, dia dan Feifei diterima di Universitas Guizhou. Prestasi ini menjadikan Yuan Jing kebanggaan semua orang di kampung halamannya
karena dia adalah orang pertama di desanya yang berkuliah di universitas. Apalagi dia diterima sebagai mahasiswa seni liberal terbaik di Kabupaten Siswei tahun itu. Setelah lulus, keduanya mengejar impian mereka di bidang jurnalisme dan untungnya langsung dipekerjakan oleh Guizhou Metropolis Daily sebagai staff reporter. Yuan Jing dengan cepat menunjukkan kemampuannya dengan insting yang tajam dan keterampilannya yang sangat baik dalam mengumpulkan berita. Pada bulan September 2010, Yuan Jing menjadi terkenal ketika ia secara eksklusif melaporkan pembantaian mengerikan yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Guiding, Provinsi Guizhou. Laporan ini segera menjadi topik hangat di internet. Kesuksesan tampaknya segera menghampiri Yuan Jing ketika dia berusia 24 tahun. Yuan Jing menjadi sangat dihormati oleh pimpinan surat kabar. Setelah bekerja selama lebih dari setahun, ia dipromosikan oleh pimpinannya menjadi kepala reporter bagian hukum. Ini merupakan sebuah kemajuan karir yang patut dibanggakan dalam bidang jurnalisme. Tampaknya, jalan kesuksesan buat masa depan Yuan Jing terbuka lebar di hadapannya. Namun, posisi barunya mengubah karakter Yuan Jing. Kesombongan dan oportunisme mulai mendominasi pemuda ini. Rekan kerjanya menyatakan bahwa dia sebenarnya berbakat, tetapi terlalu sombong dan keras kepala. Yuan Jing sering memamerkan prestasinya dan bersikap kaku dalam melakukan pendekatan dengan rekan kerjanya. Sikapnya yang sombong membuatnya sulit berinteraksi dengan tim, dan lambat laun memperburuk hubungannya dengan rekan-rekan lainnya di tempat kerja. Fei Fei sebenarnya sudah berulang kali menasihati pacarnya agar lebih rendah hati, agar teman-teman sekantor merasa nyaman bekerja sama dengan Yuan Jing. Tapi Yuan Jing keras kepala, dia kurang menanggapi nasihat Fei Fei. Di sisi lain, untuk menghindari gosip berpacaran dalam satu tempat kerja yang sama, Fei Fei secara sukarela mau dipindahkan ke Xianzhong Morning News yang kantornya berada di Guizhou juga. Mestinya dengan cinta masa remaja mereka dan karir yang stabil, pernikahan tampak sebagai langkah yang harusnya bisa mereka tempuh untuk selanjutnya. Namun setelah 7 tahun bersama, hubungan mereka tidak stabil dan selalu dipenuhi dengan cekcok. Salah satunya yang bikin rusuh adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Yuan Jing. Ketika Fei Fei mengetahuinya, ia dengan tegas menuntut putus. Namun hubungan baru Yuan Jing tidak bertahan lama karena selingkuhannya meninggalkannya. Baru saat itulah Yuan Jing menyadari betapa pentingnya Fei Fei dalam hidupnya. Setelah berulang kali Yuan Jing memohon agar Fei Fei mau memaafkannya, Fei Fei akhirnya melunak dan mau memberi Yuan Jing kesempatan lagi. Tapi setelah mereka berbaikan, sisi gelap Yuan Jing muncul lagi. Tidak jelas bagaimana mereka berinteraksi sebelumnya, tetapi setelah Fei Fei memaafkan perselingkuhannya, Yuan Jing tampaknya merasa dia berada dalam posisi yang lemah dalam hubungan tersebut. Rasa bersalah atas kesalahannya membuatnya sangat sensitif. Dengan egonya yang besar, bahkan konflik kecil pun bisa membuat Yuan Jing meledak marah. Dan ketika dia meledak, Yuan Jing tidak hanya menggunakan kata-kata yang kasar, tapi dia juga main kekerasan terhadap Fei Fei. Sejak itulah, citra diri Yuan Jing yang sempurna di mata orang lain telah hancur total. Dalam kurun waktu yang lama, konflik antara keduanya terus terjadi. Yuan Jing sering memukuli Fei Fei karena hal-hal sepele. Hubungan mereka terjebak dalam siklus putus dan baikan. Setiap habis melakukan kekerasan, Yuan Jing bertindak seolah-olah ia ingin mengakhiri semuanya. Tetapi kemudian dia berbalik lagi dan memohon pengampunan. Dia bahkan pernah berlutut di tengah jalan, merangkak lebih dari 300 kaki di belakang Fei Fei, dan bersumpah kalau dia telah berubah. Sayangnya Fei Fei lagi-lagi memilih untuk memaafkannya. Ketika keluarga dan teman-teman mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan oleh Yuan Jing, mereka semua menyarankan Fei Fei untuk segera mutusin Yuan Jing. Semua orang menganggap Fei Fei terlalu lemah. Kok mau-maunya digitukan? Tetapi Fei Fei mengaku dia emang keberatan melepas Yuan Jing, soalnya mereka sudah pacaran begitu lama. Selama bertahun-tahun, Yuan Jing telah memberinya banyak kegembiraan dan kebahagiaan. Kenangan indah dari masa lalu itu terus teringat dan mencegahnya untuk melepaskan Yuan Jing meskipun Fei Fei tahu dia telah melakukan kesalahan serius. Toleransi Fei Fei dalam situasi ini sepertinya menusukkan pisau ke jantungnya sendiri. Setiap Yuan Jing meminta maaf, hal itu tidak membuatnya lebih baik. Sebaliknya,
malah membuat mentalnya lebih rapuh dan meledak-ledak. Ketidakstabilan emosi membuatnya terus-menerus menimbulkan masalah, lalu memperburuk keadaannya sendiri. Saat hubungan mereka bermasalah, Yuan Jing selalu kehilangan kendali. Bahkan dia pernah bertengkar dengan keluarga Fei Fei tanpa alasan. Saat bertengkar, Yuan Jing menunjuk wajah Fei Fei dan mengumpat dengan bahasa kasar. Saat itu, ada saudara perempuan Fei Fei yang juga hadir di sana. Karena tidak tahan dengan kekasaran Yuan Jing, dia pun angkat bicara untuk memprotes. Tanpa diduga, Yuan Jing langsung menampar wajahnya. Kejadian ini merupakan titik puncak kekesalan Fei Fei terhadap cowoknya. Yuan Jing membuat Fei Fei benar-benar putus asa. Hingga akhirnya tanpa berpikir lebih lama lagi, pada awal Maret 2011, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya yang penuh dengan toksik ini. Setelah putus, saat Fei Fei datang untuk mengambil barang-barangnya, Yuan Jing mengambil tindakan ekstrim. Dia melempar laptop dan semua barang-barang Fei Fei dari lantai 8. Fei Fei sangat terpukul. Dia menelpon ibunya dan menangis terisak-isak menceritakan semua barangnya yang telah rusak. Namun segera setelah itu, Yuan Jing mencoba mendekati Fei Fei lagi dan mengajaknya untuk baikan. Tapi kali ini, Fei Fei dengan tegas menolak dan berusaha menghindarinya. Namun Yuan Jing tidak putus asa. Dia terus menguntit dan mengikutinya. Setiap kali mereka bertemu, dia memaksa Fei Fei untuk balikan lagi. Jika ditolak, dia langsung menjadi kasar. Gara-gara ini, kehidupan Fei Fei pun berubah menjadi penuh ketakutan. Kekhawatiran menguasainya setiap saat. Ketika berjalan, Fei Fei selalu menoleh ke belakang setiap beberapa langkah untuk memeriksa bagian belakangnya. Dia tidak berani pulang sendirian, selalu membutuhkan teman untuk menemaninya. Sebelum tiba di rumah, Fei Fei akan meminta teman-temannya untuk masuk duluan ke dalam rumahnya dan memeriksa apakah Yuan Jing bersembunyi di sana. Dan ketika yakin Yuan Jing tidak ada, barulah dia berani masuk. Fei Fei juga menghapus semua kontak dengan Yuan Jing di media sosial, tidak menjawab teleponnya, dan tidak mau membalas pesannya. Rekan-rekannya menyadari ketakutan Fei Fei yang tidak biasa terhadap mantan pacarnya. Hingga suatu hari, Yuan Jing datang untuk mengganggu Fei Fei lagi. Tepat di depan rekan-rekannya, dia memukul dan memecahkan kacamata Fei Fei. Untungnya, ada pimpinan kantor yang lewat, dan Fei Fei pun berhasil lolos dari situasi yang berbahaya itu. Sejak Fei Fei memutuskan untuk berpisah di bulan Maret, hanya dalam waktu 1 bulan, yaitu di bulan April, dia telah dipukul sebanyak 3 kali oleh Yuan Jing. Tidak berhenti di situ, Yuan Jing juga mengancam akan membunuh keluarganya jika Fei Fei tidak mau balikan pacaran lagi dengannya. Ketika mendengar putrinya dianiaya, ayahnya Fei Fei ingin bertemu dengan Yuan Jing dan berharap dia dapat berbicara dengannya. Di sisi lain, saat dihubungi ayahnya Fei Fei, Yuan Jing bersedia buat ketemuan. Pertemuan tersebut dijadwalkan tepat di depan gedung tempat Yuan Jing bekerja. Tetapi keesokan harinya, ketika sang ayah datang menunggu berjam-jam, dia tidak melihat Yuan Jing dimanapun. Ketika ditelepon, teleponnya Yuan Jing juga tidak aktif. Dan seperti yang kalian tebak, pertemuan tersebut tidak pernah terjadi. Karena hidup dalam ketakutan terus-menerus, Fei Fei tidak berani kembali ke rumahnya sendiri. Dia harus bergiliran tinggal bersama rekan kerjanya atau teman-temannya untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, Yuan Jing tidak punya tempat untuk melampiaskan emosinya yang terpendam. Dia pusing dan tidak bisa berpikir secara jernih. Karena dia nggak tahu gimana caranya mendekati Fei Fei tanpa gangguan siapapun. Pada awal bulan Mei, Yuan Jing lalu meminta rekannya menelpon Fei Fei dan berpura-pura memberi berita kalau ada mahasiswa dari kampus setempat yang hilang. Dan pihak kampus membutuhkan bantuan media untuk mencari mahasiswa itu. Mendengar berita ini dengan semangat 45, Fei Fei pergi ke Taman Xiangling Mountain Park sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Begitu dia memasuki taman, Yuan Jing bergegas menyerangnya. Dia mencengkeramnya, lalu merobek-robek pakaian Fei Fei sambil berteriak, mengapa dia mengkhianatinya. Selama perkelahian itu, pakaian Fei Fei pun menjadi compang-camping. Untungnya taman itu ramai dan berkat campur tangan dari para pejalan kaki, Fei Fei berhasil lolos dari cengkraman Yuan Jing. Setelah itu, Fei Fei melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi dirinya. Dia curhat pada temannya, ngasih tahu keluarganya. Pokoknya dia harus jaga jarak semaksimal mungkin dengan semua orang yang tak dikenal. Namun yang paling disesalkan adalah
dia tidak pernah terpikir untuk mencari perlindungan hukum, di mana itu seharusnya merupakan tindakan yang paling penting yang dia lakukan. Pada pertengahan bulan Mei, Yuan Jing kembali ke kampung halamannya. Sore itu orang-orang melihatnya berdiri diam di tepi ladang milik keluarganya selama lebih dari 1 jam dengan mata kosong. Malam harinya dia tiba-tiba berkata kepada sanak saudaranya, "Saya sebaiknya mati saja." Keluarganya tahu Yuan Jing lagi patah hati, jadi mereka hanya menghiburnya dengan santai, sambil mengira itu sekedar omongan orang muda yang impulsif. Tidak seorang pun mengira kalau itu adalah tanda peringatan akan datangnya tragedi. Di sisi lain, pimpinan di kantornya Yuan Jing menyadari ketidakstabilan mentalnya Yuan Jing. Mereka mencoba membantu dengan mengirimnya bertugas ke kota lain yang jauh dari Guizhou untuk sementara waktu. Anak-anak kantor berharap perubahan lingkungan akan membantu Yuan Jing lebih tenang. Pimpinan surat kabar tersebut bahkan menugaskan seseorang untuk mengantar Yuan Jing ke dan dari tempat kerja setiap harinya. Namun, meskipun telah diberi perhatian penuh, iblis di dalam Yuan Jing masih belum bisa dikendalikan. Pada tanggal 28 Mei 2011, Yuan Jing memposting blog terakhirnya yang berjudul "Cinta Telah Berubah Menjadi Abu". Di blog itu, dia menulis, "Cinta adalah pertarungan. Dalam setiap pertengkaran, pemenangnya selalu pejuang tanpa perasaan. Seperti pertarungan hidup atau mati, yang selamat bukanlah yang memiliki seni bela diri yang lebih unggul, tetapi yang berani menghunus pedang." 4 hari setelah pengakuan kelamnya ini, Yuan Jing mengubah kata-kata tersebut menjadi tindakan. Pada tanggal 3 Juni 2011, hanya 3 hari sebelum festival Perahu Naga dimulai, pembunuhan brutal terjadi di Jalan Jingyang Komersial, Kota Guiyang, Provinsi Guizhou. Peristiwa itu dengan cepat menjadi berita utama di situs web manapun di Cina. Tragedi yang terjadi meredupkan suasana perayaan di hati banyak orang. Sekitar pukul 11 di pagi hari itu, Fei Fei dari Xianchong Morning News meninggalkan gedung surat kabar untuk meliput acara amal. Saat dia berdiri di persimpangan jalan menunggu tumpangannya, seorang pria tiba-tiba keluar dari tengah pepohonan hijau di pinggir jalan sambil menghunus pisau dan dengan kasar menebas kepala Fei Fei. Fei Fei yang lemah tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, dia telah terjatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Pria itu segera melarikan diri menghilang dari pandangan semua orang. Kekacauan melanda tempat kejadian saat orang-orang dengan panik memanggil ambulans dan polisi. Sirene ambulans meraung di udara membawa Fei Fei yang terluka kritis. Berita menyebar seperti api. Wartawan dari Xianchong Morning News bergegas ke tempat kejadian dengan kamera dan buku catatan di tangan. Mereka datang untuk menjalankan tugas sehari-hari, mendokumentasikan kejahatan memilukan lainnya di kota tersebut. Korban telah pergi dari tempat kejadian, tetapi genangan darah berwarna merah tua tetap ada. Sebagai pengingat kebrutalan yang baru saja terjadi. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa mereka sedang meliput kisah rekan kerja mereka sendiri. Berdasarkan keterangan saksi mata, rombongan wartawan itu bergegas ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat saat perawat memeriksa barang-barang pasien, sebuah benda yang dikenalnya terjatuh. Kartu pers dengan foto dan nama yang jelas. Kartu nama di dompet itu semakin menegaskan hal yang tak terpikirkan. Kejutannya sungguh hebat. Orang yang berada di meja operasi yang berjuang untuk hidupnya itu tidak lain adalah Fei Fei yang baru saja minum kopi bersama mereka di pagi harinya dan berdiskusi tentang pekerjaan dan tertawa bersama di ruang redaksi. Hanya dalam beberapa jam, gadis yang ceria itu telah berubah menjadi tubuh tak bergerak yang penuh dengan luka yang hampir tidak dapat dikenali. 3 hari 3 malam, Fei Fei ditempatkan di unit perawatan intensif. 60 jam upaya medis yang menegangkan diupayakan, tetapi tidak ada keajaiban yang datang. Lukanya terlalu parah. Kehidupannya tergantung pada seutas benang. Bagaikan lilin yang tertiup angin, pada dini hari tanggal 6 Juni pukul 1, Fei Fei menutup mata selamanya di usia 24 tahun. Laporan medis menunjukkan dia menderita 12 luka pisau di sekujur tubuhnya. 9 terpusat di kepalanya, 1 di bahunya, dan 2 di lengan kirinya. 3 luka di kepala terlalu dalam, terlalu fatal dan merenggut nyawa Fei Fei.
Setelah kejadian tersebut, polisi Guiyang mulai menyelidiki dan memperoleh petunjuk penting melalui penyelidikan di TKP. Saksi mata mengatakan bahwa pelaku adalah pria yang mengenakan kacamata berbingkai hitam, memiliki rambut pendek, dan tingginya sekitar 1,6 meter. Tersangka dengan cepat diidentifikasi sebagai Yuan Jing, mantan pacarnya Fei Fei yang selalu meneror Fei Fei. Polisi segera menemukan kediaman Yuan Jing di distrik Yunyang, Guiyang, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Satu set berisi 5 pisau ditemukan di kantor Yuan Jing, dan pisau yang terpanjang tertinggal di tempat kejadian perkara. Itu adalah salah satu senjata yang digunakan untuk membunuh Fei Fei. Kasus pembunuhan itu tersebar melalui internet dan menggemparkan seluruh negeri saat itu. Polisi mengeluarkan perintah pencarian sehari setelah kejadian dan menawarkan hadiah bagi yang bisa menangkap Yuan Jing. Tapi Yuan Jing adalah reporter politik dan hukum dengan kemampuan anti deteksi yang kuat. Tepat ketika orang-orang mengira dia akan segera ditangkap, dia tampaknya telah menguap dari muka bumi. Mungkin dia telah merencanakan semua proses dari kejahatan hingga pelarian itu sejak lama. Polisi hanya bisa terus mencari petunjuk, tapi kesulitan menangkapnya. Polisi juga memeriksa semua tempat-tempat di sekitar Yuan Jing tinggal dan menemukan bahwa dia dengan cepat melarikan diri dari Guizhou setelah kejadian itu dan memulai hidupnya sebagai buronan. Hingga 4 bulan kemudian pada bulan Oktober 2011, polisi mengetahui bahwa ayah Yuan Jing yang bekerja di Fujian pernah ke Dali Yunnan. Padahal ia tidak punya kenalan atau keluarga di sana. Jadi itu sangat mencurigakan. Polisi lalu mengirim seseorang ke Yunnan secara diam-diam untuk memulai penyelidikan. 8 bulan kemudian, pada bulan Juni 2012, akhirnya ada kemajuan. Sebuah pusat perbelanjaan kecil di Kabupaten Yongping, Dali, Yunnan menjadi tempat perhentian terakhir pelarian Yuan Jing. Ia rupanya bekerja di bagian penjualan di sana dengan nama samaran He Lin. Polisi Guiyang pergi ke Dali untuk menangkapnya. Ketika ia diborgol, Yuan Jing meminta waktu untuk mengambil buku diarinya di rumah. Buku diari tersebut penuh dengan puisi, esai, dan buku hariannya sendiri. Setelah itu, Yuan Jing akhirnya dibawa kembali ke Guiyang oleh polisi. Rupanya, selama masa persembunyiannya, Yuan Jing tetap menjaga kontak dengan ayahnya secara diam-diam. Jadi dari sini, ketahuan ayahnya tidak mau melaporkan keberadaan anaknya ke polisi walaupun dia tahu segalanya. Pada tanggal 4 Juli 2012, Kejaksaan Kota Guiyang secara resmi menyetujui surat perintah penangkapan Yuan Jing. Ayahnya juga ditangkap karena telah menyembunyikan penjahat. Keduanya akan menghadapi hukuman berat. Ketika dihadapkan dengan media, Yuan Jing awalnya tidak mengatakan apa-apa. Barulah ketika seorang wartawan mengeluarkan selembar kertas, wajahnya memperlihatkan perubahan emosi. Dia berkata, "Seseorang yang sudah bersama dengan saya selama 7-8 tahun, sekarang memperlakukan saya seperti ini." 2 tahun setelah kejahatan tersebut, pada pagi hari tanggal 24 Juni 2013, Pengadilan Menengah Guiyang mengadakan persidangan tingkat pertama untuk pembunuhan yang disengaja dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yuan Jing. Pengadilan Tinggi Guizhou menguatkan putusan ini. Setahun kemudian, pada tanggal 12 Juni 2014, Yuan Jing akhirnya dieksekusi di tempat kerja. Yuan Jing adalah seorang utusan yang melindungi hukum. Tapi nggak taunya kepribadiannya bermuka dua. Keluarga Yuan Jing sudah pasti memikul tanggung jawab yang tak terelakkan. Ayahnya mengatakan Yuan Jing selama kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan. Ketika kedua orang tuanya pergi bekerja, Yuan Jing serta saudara perempuannya dirawat oleh nenek mereka yang lemah. Saudara kandungnya menjadi anak terlantar yang kehilangan pengasuhan orang tua. Karena kurangnya kasih sayang, dia berkenalan dengan anak-anak nakal dan tumbuh menjadi pemuda yang memberontak. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.